Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Avertebrata Air. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil penugasan kelompok kami, yaitu mengenai film Rotifera. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Widya Holin Nisa, ada Jumrotul Aisyah, kemudian ada Diajeng Ayu Sukmaning Tias, ada Fadila Rizky Divayanti, Rista Apik Cahyo Pamikat, Safina Salsabila, Cynthia Subagio, Rizka Ainur Rohmah, Niketut Asri Diantari, Maila Agustin Andreana, Daru Habib Mukhlis, Eka Putri Rahayu, Devia Nabila Oktaviana, dan Adlin Dianita. Materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Definisi rotifera. Rotifera berasal dari bahasa Latin yaitu rota, yang berarti roda, dan vere, yang berarti membawa. Jadi, rotifera dapat diartikan sebagai hewan yang memiliki roda atau disebut juga hewan beroda. Rotifera pertama kali ditemukan oleh John Harris tahun 1696, yang waktu itu dikenal dengan nama Bdelloid rotifer, yaitu hewan mirip cacing. Rotifera pertama kali diteliti oleh Antonio van Leeuwenhoek pada tahun 1675, yang meneliti tentang hewan-hewan air mikroskopis. Rotifera merupakan binatang kosmopolitan, banyak terdapat di air tawar, hidupnya soliter, berkoloni, dan sesil. Rotifera air tawar hidup pada tanaman air serta benda-benda dalam air. Beberapa jenis pelagis bentuknya menyerupai kantung, duri panjang, kaki menghilang atau dilipat. Rotifera yang bersifat epizooik atau ektoparasit hidup pada insang krustasea kecil, sedangkan yang endoparasit hidup pada tubuh siput, helizoan, volvox, dan usus Oligosaeta. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Rotifera. Yang pertama adalah kelas Caesonidea. Anggota dari kelas ini hidup sebagai ektoparasit pada krustasea laut. Spesiesnya memiliki korona yang sering kali mereduksi ukurannya. Reproduksinya dilakukan secara generatif dan individunya adalah diesis. Yang kedua adalah kelas Bdelloidea. Sebagian besar anggotanya omnivora. Koronanya berkembang baik dan biloba. Anggota kelas ini umumnya tinggal di lingkungan yang kurang baik atau ekstrim, misalnya di lingkungan yang sangat dingin, dehidrasi, dan suhu yang tinggi. Yang ketiga adalah kelas Monogononta. Sebagian besar rotifera masuk ke dalam kelas Monogononta. Di dalamnya hanya terdiri dari spesies yang hidup bebas dan sesil. Rotifera yang sesil pada umumnya ditemukan menempel pada tumbuhan makroskopis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas Eusonacea. Ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama memiliki tubuh yang bulat memanjang. Lalu yang kedua, kelas ini tergolong primitif. Kelas ini dikatakan primitif karena baik jantan maupun betina tidak dapat dibedakan. Yang ketiga yaitu kelas Eusonacea ini memiliki korona yang lebih kecil dan memiliki ovari yang berjumlah sepasang. Kelas ini bergerak seperti lintah, lalu hanya memiliki satu genus yaitu genus Caeson, dan hidupnya komensal pada Nobalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas Bdelloidea. Kelas Bdelloidea habitatnya bersimbiosis dengan lumut. Bdelloidea juga dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bertahan hidup pada kondisi kering yang dikenal sebagai proses kriptobiosis. Mengalami peristiwa yang disebut anhidrobiosis merupakan keadaan dormansi yang diakibatkan oleh kurangnya air pada habitat yang mereka tinggali. Kemudian bentuk tubuhnya sendiri yaitu silindris dan retraktil. Korona seperti dua roda yang berputar, mempunyai ovari sepasang, kaki memiliki 2-4 jari atau tidak ada. Reproduksinya dengan cara partenogenesis, kemudian bergerak dengan cara berenang atau merayap. Contoh genus pada kelas Bdelloidea yaitu Philodina, Embata, dan Rotaria. Terdapat sekitar 350 spesies yang semuanya berjenis kelamin betina. Baik, yang selanjutnya adalah kelas Monogononta. Kelas Monogononta memiliki sebuah ovari yang artinya ovariumnya tidak berpasangan. Individu jantan ada tetapi mengalami degenerasi. Degenerasi sendiri adalah keadaan yang berubah secara fisika dan kimia di dalam sel, jaringan,
atau organ yang bersifat menurunkan kualitas atau efisiensinya. Kelas Monogononta menyukai perairan yang tidak mengalir atau perairan yang tenang. Spesies ini berenang dengan bebas atau sesil dengan melekat pada alga atau tanaman makro yang ada di perairan. Kelas ini memiliki jumlah spesies sebanyak 1.500 jenis. Reproduksinya adalah partenogenesis. Partenogenesis sendiri adalah reproduksi di mana ovum dapat membentuk individu baru tanpa dibuahi oleh sperma. Kelas ini memiliki 3 ordo, yaitu ordo Ploima, ordo Flosculariacea, dan ordo Colothecacea. Perbedaan dari ketiga ordo ini adalah pada ordo Ploima bentuk tubuhnya bulat sampai lonjong atau agak pipih. Pada ordo Flosculariacea, koronanya 2 rangkaian silia yang konsentrik dan di tengahnya terdapat sebuah galur bersilia. Pada ordo Colothecacea, koronanya besar sekali. Di samping merupakan contoh spesies dari kelas Monogononta. Yang pertama ada spesies Colotheca yang berada pada ordo Colothecacea. Yang kedua ada spesies Bronchius yang berada pada ordo Ploima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari rotifera. Ciri-ciri umum dari rotifera yang pertama yaitu merupakan hewan multiseluler. Yang kedua, terdapat 1.700 spesies, di antaranya hidup di air tawar, beberapa hidup di laut, dan di tempat yang lembab. Umumnya rotifera hidup bebas, soliter, berkoloni, atau sesile. Warna tubuhnya transparan, namun terkadang terdapat berwarna hijau, jingga, dan merah. Ukuran dari rotifera ini relatif kecil, sekitar 100 hingga 300 mikrometer. Pertumbuhannya sangat cepat, namun berumur pendek. Rotifera sangat toleran terhadap kondisi lingkungan. Rotifera ini bersifat filter feeder, yaitu dapat menyaring makanan dan air dengan menggunakan korona. Baik, selanjutnya adalah morfologi dan anatomi. Bagian tubuh rotifera terbagi menjadi 3, yaitu anterior, bagian badan, dan posterior. Organ internal pada rotifer dibungkus oleh suatu lapisan intergumen yang disebut dengan lorica. Lapisan intergumen ini terdiri atas lapisan tipis pada bagian internal dan agak tebal pada bagian eksternal. Organ internal ini dikelilingi oleh suatu cairan internal yang disebut dengan oseodoculum yang berfungsi sebagai penyangga terhadap organ-organ internal seperti organ pencernaan, organ ekskresi, organ reproduksi, organ proteidia atau osmoregulasi, dan organ lainnya. Yang pertama, pada bagian anterior ditutupi oleh lapisan kutikula. Rotifera memiliki korona dan tropi pada bagian anterior yang menjadi ciri khas dari rotifera ini sendiri. Kemudian, lingkaran silia di bagian anterior di atas pedestal yang terbagi 2 disebut trochal disc. Trochal disc bergerak membranela seperti 2 roda yang berputar. Trochal disc berfungsi untuk berenang dan juga makan, dan apabila tidak digunakan, maka trochal disc akan masuk kembali ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah bagian trunk atau badan. Badan ada yang lurus dan juga ada yang berbentuk bulat. Terdapat 3 tonjolan kecil yang terdiri dari 2 buah antena lateral dan sepasang antena dorsal. Adanya alat indera berupa rambut halus pada ujung antena. Kemudian yang ketiga adalah bagian posterior. Terdapat 1-4 buah jari pada rotifera. Jari ini berfungsi untuk menempel atau berjalan pada objek di sekitarnya. Mengandung 2-30 kelenjar perekat yang bermuara pada jari yang berfungsi untuk membantu rotifer menempel pada objek yang ada di sekitarnya. Rotifera sesil kelenjar kaki berfungsi untuk membentuk cangkang. Selanjutnya yaitu ciri khas rotifera, yaitu memiliki korona dan mastak. Nah, korona dan mastak ini terletak di bagian anterior. Korona terdiri atas daerah sekitar mulut yang bersilia, dan silia ini melebar di seputar tepi anterior hingga berbentuk seperti mahkota. Lalu mastak ialah farinks yang berotot
bulat atau lonjong, dan bagian dalamnya terdapat tropi, semacam rahang berkitin. Nah, tropi ini terdiri atas 7 buah gigi yang saling berhubungan. Lalu ada 3 macam tropi mastak yang berfungsi untuk menangkap dan menggiling makanan. Yang pertama, yang A, yaitu tipe remit. Nah, tipe ini berbentuk sisir untuk menyaring atau biasa disebut filter feeder. Lalu yang kedua, yaitu tipe versipate, yaitu berbentuk seperti gigi, dan untuk rotifera yang bersifat karnivora, jadi sebagai pemakan daging. Lalu yang ketiga ini sama dengan yang kedua, yaitu berbentuk seperti gigi, untuk rotifera yang bersifat karnivora juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada sistem pencernaan. Susunan saluran pencernaan itu mulai dari mulut, mastak, esofagus, faring, perut, lalu anus. Mulut rotifera berada di bagian ventral dan biasanya dikelilingi oleh korona. Bisa dilihat seperti gambar yang sebelah kanan. Cara rotifera makan yaitu dengan memanfaatkan silia koronal untuk membuat arus yang dapat menyapu makanannya menuju mulut. Mulut terbuka lalu makanan diteruskan ke faring atau mastak. Faring memiliki dinding otot yang kuat dan membentuk struktur yang disebut dengan tropi. Rotifera merupakan hewan karnivora dengan memakan protozoa, rotifera yang kecil, dan metazoa yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf dari rotifera. Nah, sistem syaraf rotifera ini berpusat pada bagian otaknya, di mana spesifik tempatnya itu berada di bagian atas massa, ganglion dorsal, dan terletak di atas mastak. Nah, syaraf ini memanjang ke seluruh tubuh, menghubungkan otak dengan otot, sistem organ lain, dan ke berbagai alat indera. Contohnya ke mata dan ke antena. Nah, dilihat pada gambar di samping, terdapat beberapa antena yang dimiliki oleh jenis rotifera ini, di mana di situ juga terdapat bulu-bulu sensor yang bekerja sebagai chemoreseptor dan mechanoreseptor, di mana chemoreseptor ini adalah sejenis saraf sensorik yang berperan mentransduksi unsur kimia atau zat kimia untuk menghasilkan sinyal biologis yang nantinya akan disampaikan ke otak. Sedangkan mechanoreseptor adalah sistem sensorik yang berperan dalam hal indera peraba dari rotifera itu sendiri. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya adalah sistem reproduksi pada rotifera. Reproduksi pada rotifera, sistem reproduksinya yaitu seksual parthenogenesis, yang merupakan cara umum yang dilakukan untuk bereproduksi. Alat reproduksi rotifera yaitu dioecious, jantan lebih kecil dibandingkan jenis betina, yang terjadi secara kawin dan parthenogenesis, hidup bebas dan soliter di dalam air tawar. Contohnya yaitu pada Hydationa dan Colotheca. Individu jantan lebih kecil daripada betina, dan struktur tertentu seperti kloaka biasanya mengalami degenerasi, hanya memiliki alat reproduksi saja. Sistem reproduksi pada rotifera, di mana betina disebut dengan ovum, jantan disebut dengan testis. Rotifera terdiri atas 2 tipe. Yang pertama adalah miktik, yang kedua adalah miktik. Sistem reproduksi betina. Yang pertama, betina sebagian besar terdiri dari ovari tunggal dan melekat syncytial filarium yang bahkan sering berfungsi menjadi satu membentuk germavitellarium. Vitellarium ini mensuplai yolk ke telur dengan aliran langsung melalui sitoplasma bridge. Telur kemudian melewati oviduct menuju anus. Tiap nukleus pada ovari menjadi sebuah telur. Kebanyakan spesies mempunyai ovari dengan 10-20 nuklei. Maka, telur yang dihasilkan selama hidupnya tidak lebih dari jumlah tersebut. Yang kedua, sistem reproduksi pada jantan. Pada rotifera jantan, testis menghasilkan sperma yang berjalan melalui vas differens yang bersilia menuju gonopores. Pejantan memiliki penis yang menginjeksi sperma seperti jarum hipodermik ke dalam pseudokolom dari betina sehingga disebut dengan hypodermic impregnation. Pejantan siap melakukan perkawinan setelah 1 jam menetas, kemudian akan mati. Bila tidak menemukan rotifer betina,
maka rotifer jantan akan mati pada umur 2-7 hari, tergantung pada jenisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang keempat, peranan rotifera. Beberapa peranan rotifera yaitu, yang pertama, rotifera memegang peranan penting dalam rantai makanan pada ekosistem perairan tawar. Di satu pihak memakan serpian-serpian organik dan ganggang bersel satu, di lain pihak rotifera merupakan makanan bagi hewan yang lebih besar seperti cacing dan krustasea. Lalu Brasionus plicatilis merupakan rotifera yang banyak dibudidayakan sebagai makanan alami untuk larva ikan dan udang, karena berukuran kecil sekitar 60-300 mikron dan berkembang biak secara cepat. Umumnya larva ikan memakan tumbuhan dan atau hewan berukuran 4-200 mikron. Brasionus plicatilis menjadi pakan beberapa organisme seperti larva ikan kakap putih, larva udang windu, larva ikan bandeng, dan lainnya. Menurut Lumenta tahun 2017. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam penugasan kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.